Hujan deras mengguyur desa malam itu, udara dingin merayap hingga menusuk tulang, petir sesekali menyambar langit hitam. Di sebuah gang sempit yang becek, langkah kaki seorang wanita parubaya terdengar tergesa-gesa, sesekali tersandung batu licin. Dialah Ibu Wati, 49 tahun, mengenakan das terlusuh yang sudah basah kuyup, tangannya memeluk erat tas kain usang berisi dokumen dan beberapa lembar uang receh. Matanya sembab, napasnya terengah, dan setiap langkah yang diambil seolah terasa lebih berat dari sebelumnya. Baru saja ia keluar dari kantor polisi sektor kecamatan setelah mengalami kejadian yang tak akan pernah ia lupakan. Di sana, bukan perlindungan atau rasa aman yang ia dapatkan, melainkan ancaman dan pemerasan yang membuat hatinya runtuh. Semuanya bermula sore tadi, ketika anak bungsunya, Randy, 17 tahun, yang baru saja pulang dari bengkel tempatnya magang, tiba-tiba dihampiri dua orang polisi di pasar. Mereka menuduhnya mencuri helm motor milik salah satu pedagang. Randy kaget dan mencoba menjelaskan, namun sebelum sempat bicara panjang, ia sudah diborgol di depan orang banyak, diseret ke mobil patroli, dan dibawa ke kantor polisi. Beberapa warga yang mengenal Randy hanya bisa menatap iba, tapi tak ada yang berani bicara membelanya. Kabar itu cepat sampai ke telinga Ibu Wati. Panik. Ia langsung berlari menuju kantor polisi meski hujan mulai turun. Dengan pakaian seadanya, ia memohon agar bisa bertemu anaknya dan menjelaskan bahwa Randy tak mungkin mencuri karena ia baru saja pulang bekerja. Tapi sesampainya di sana, yang ia dapat hanyalah tatapan sinis dan suara kasar seorang oknum polisi bernama Satrio. "Bu, kalau mau anak ibu bebas, siapin uang 5 juta besok. Jangan coba-coba ngomong ke orang lain, apalagi tentara. Kalau ibu bandel, anak ibu bisa lama di dalam," ucapnya dengan nada mengancam sambil mengetuk-ngetukkan pulpennya di meja. Wajahnya penuh kesombongan, seolah nyawa orang lain ada di genggamannya. Ibu Wati terdiam, jantungnya berdetak cepat, kepalanya pening memikirkan dari mana ia akan mendapatkan uang sebanyak itu. Ia hanyalah penjual gorengan keliling, penghasilannya bahkan tak sampai 100.000 sehari. Ia mencoba memohon, "Pak, saya benar-benar nggak punya uang segitu. Tolong lepaskan Randy, dia nggak salah." Tapi Satrio malah menyandarkan tubuh di kursi sambil tersenyum sinis. "Ya udah, kalau nggak punya, anak ibu tidur dulu di sel. Siapa tahu nanti ibu kepikiran gimana caranya dapat uang," katanya sambil melirik ke arah sel yang terdengar suara Randy memanggil ibunya. Tangis Ibu Wati pecah saat melihat anaknya di balik jeruji. Wajahnya pucat dan basah karena air hujan yang menetes dari atap bocor sel tersebut. "Bu, aku nggak nyuri, sumpah." "Mereka bohong," suara Randy bergetar. Namun sebelum Ibu Wati bisa mendekat, Satrio sudah menutup pintu ruang tahanan dan mendorongnya keluar. Malam itu, dengan hati yang hancur, Ibu Wati berjalan pulang di bawah hujan deras. Setibanya di rumah kontrakannya yang sederhana, ia duduk lemas di kursi rotan reyot, menatap kosong ke arah meja kecil tempat foto keluarga terpajang. Di foto itu ada dirinya, Randy, dan anak sulungnya, Nadia, seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang kini bertugas di luar kota. Nadia adalah kebanggaan keluarga. Sudah 2 bulan ia tak pulang karena latihan intensif di markas besar. Ibu Wati sebenarnya enggan mengabarkan kejadian ini pada Nadia karena tak mau mengganggu tugasnya. Namun nasib berkata lain, di tengah derasnya hujan, ponsel Ibu Wati berdering, nama Nadia terpampang jelas di layar. Dengan ragu, ia mengangkatnya. "Assalamualaikum, Bu, gimana kabarnya?" "Kok suara ibu kayak serak?" tanya Nadia dari seberang, suaranya penuh kehangatan. Ibu Wati mencoba tersenyum meski air matanya kembali jatuh. "Waalaikumsalam. Ibu baik, Nak, cuma lagi pilek." Nadia langsung curiga karena ia tahu nada suara ibunya ketika sedang berbohong. "Bu, ada apa?" "Jangan bilang gak ada apa-apa. Aku bisa dengar ibu nangis." Ibu Wati terdiam, dadanya sesak. Akhirnya ia tak kuat lagi menahan. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semuanya, dari penangkapan Randy, tuduhan pencurian, hingga ancaman uang 5 juta dari polisi bernama Satrio.
Suasana di seberang telepon hening beberapa detik, lalu suara napas berat terdengar dari Nadia. Bu, besok jangan kemana-mana. Aku pulang malam ini juga, katanya tegas. Ibu Wati panik. Jangan, nak. Ibu takut nanti kamu kena masalah di dinas. Tapi Nadia menjawab, kalau ada yang nyentuh keluarga kita, itu masalahku. Aku nggak peduli risiko. Mereka udah salah pilih korban. Setelah telepon terputus, Ibu Wati duduk termangu, antara lega dan cemas. Hujan semakin deras di luar, dan di tengah malam buta, sebuah motor trail milik TNI melaju kencang menembus gelap. Nadia, dengan seragam loreng basah kuyup, matanya tajam menatap jalan. Ia pulang bukan untuk sekadar melihat ibunya, tapi untuk menuntut keadilan. Malam itu jarum jam hampir menunjuk pukul 2 dini hari ketika suara deru motor trail terdengar memasuki halaman rumah kontrakan. Lampu depan menyorot tajam ke pintu, lalu mati. Dari balik hujan yang mulai mereda, muncul sosok Nadia, masih mengenakan seragam loreng TNI yang basah kuyup, rambutnya meneteskan air, sepatu militernya penuh lumpur. Ia menenteng helm hitam di tangan kanan, sementara tangan kirinya membawa tas ransel. Wajahnya tidak menunjukkan lelah, hanya tatapan tajam penuh amarah yang membuat Ibu Wati tercekat. Bu, mana fotokopi KTP Ibu, KTP Randy, dan semua surat-surat? Tanyanya cepat sambil membuka tas, mengeluarkan map hitam. Ibu Wati yang masih kaget segera menuruti. Nadia duduk di kursi rotan, tangannya membuka map, memeriksa dokumen dengan teliti. Bu, besok pagi jam 7 kita ke kantor polisi. Aku mau lihat sendiri muka orang yang berani memeras ibu. Ucapnya dengan nada tegas yang jarang sekali ia gunakan pada keluarga. Malam itu Nadia tidak tidur. Ia menyusun semua bukti, menuliskan kronologi, bahkan menghubungi 2 rekan TNI yang bertugas di dekat kecamatan itu untuk ikut mendampingi. Meski Ibu Wati mencoba melarang karena takut, Nadia hanya menjawab singkat. Bu, tentara nggak mundur kalau keluarganya diinjak. Pagi datang dengan cepat. Matahari baru terbit, namun Nadia sudah berdiri di depan pintu dengan seragam dinas lengkap, pita nama, Nadia, terpasang rapi di dada. Sepatu hitam mengkilap dan topi baret hijau yang membuatnya terlihat semakin berwibawa. Di belakangnya, 2 anggota TNI pria sudah siap di atas motor, membawa kamera dan catatan. Warga sekitar yang melihat menjadi heran, beberapa mulai berbisik-bisik tentang apa yang akan terjadi. Perjalanan menuju kantor polisi hanya memakan waktu 20 menit, tapi suasananya seperti menuju medan perang. Begitu tiba di halaman kantor polisi, Nadia langsung turun dari motor, langkahnya mantap, tatapannya lurus ke depan. Beberapa polisi yang berjaga sempat terpaku melihat seragam TNI memasuki area mereka. Selamat pagi, saya mau menemui Kanit Reskrim dan anggota bernama Satrio, kata Nadia dengan suara lantang. Salah satu polisi jaga mencoba menghalangi. Maaf, Mbak, ini area tertutup, nggak bisa sembarang masuk. Tapi Nadia mengeluarkan kartu identitas TNI dan menatap lurus. Saya tidak sembarang masuk. Saya di sini untuk urusan resmi. Kalau Anda menghalangi, saya catat nama dan pangkat Anda. Polisi itu terdiam, lalu akhirnya mempersilakan masuk. Di dalam, suasana kantor terlihat normal, namun beberapa orang mulai memperhatikan kedatangan mereka. Nadia berjalan lurus menuju ruang penyidik. Saat pintu dibuka, di sana duduk Satrio, mengenakan seragam dinas polisi dengan kemeja biru pucat, sedang menulis di meja. Wajahnya langsung berubah ketika melihat Nadia dan 2 anggota TNI lainnya. Ada perlu apa, Mbak Tentara? Tanyanya dengan nada meremehkan. Nadia tidak menjawab basa-basi. Ia mengeluarkan foto Randy di dalam sel, rekaman suara ancaman Satrio yang diam-diam direkam Ibu Wati semalam, lalu meletakkannya di meja dengan suara keras. Anda Satrio, benar? Anda yang mengancam dan memeras ibu saya agar membayar 5 juta untuk membebaskan adik saya yang tidak bersalah. Saya di sini untuk menuntut penjelasan. Satrio tersenyum miring, mencoba menutupinya dengan tawa. Wah, jangan main tuduh gitu, Mbak. Mana buktinya? Nadia menggeser ponselnya,
memutar rekaman, suara Satrio yang jelas berkata, "Siapin 5 juta besok, atau anak ibu tidur lama di sel." Wajah Satrio langsung tegang. Beberapa polisi yang ada di ruangan itu mulai saling pandang, suasana berubah kaku. "Saya mau adik saya dikeluarkan sekarang juga. Dan saya mau laporan saya diterima pagi ini. Kalau tidak, saya pastikan masalah ini naik ke Pomdam dan Propam." "Anda tahu kan artinya?" Suara Nadia meninggi, membuat beberapa polisi di luar ruangan ikut melongok. Satrio mulai berkeringat, mencoba bertahan. "Mbak, kita bisa bicarakan baik-baik." Namun Nadia menghentikan. "Tidak ada baik-baik dengan orang yang mengancam ibu saya. Anda pikir semua orang bisa diperas? Anda salah orang." Dua anggota TNI di belakangnya mulai merekam dengan kamera. Keadaan semakin panas ketika seorang perwira polisi setempat masuk, bertanya apa yang terjadi. Nadia langsung menyerahkan bukti dan kronologi. Perwira itu terlihat kaget, tapi mencoba meredam suasana. "Baik, kita selesaikan ini di ruang rapat." Mereka pun dipindahkan ke ruang rapat. Namun bukannya mereda, ketegangan justru semakin membara. Nadia duduk tegak di kursi, sementara Satrio duduk gelisah di seberang. Perwira polisi mulai membuka pembicaraan. "Baik, Mbak Nadia, kami akan memeriksa laporan Anda. Tapi untuk sementara, mohon jangan memprovokasi di area kami." Nadia menatap tajam. "Provokasi? Saya menuntut keadilan. Saya tentara, dan saya tidak akan diam ketika keluarga saya diinjak. Kalau laporan ini tidak diproses hari ini juga, saya akan bawa wartawan dan Pomdam masuk ke sini." Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening. Satrio menunduk, wajahnya pucat. Beberapa detik kemudian, perwira itu akhirnya memerintahkan agar Randy segera dibebaskan sementara untuk proses klarifikasi. Saat Randy keluar dengan langkah gontai, matanya berkaca-kaca melihat kakaknya berdiri gagah di pintu. Namun Nadia belum selesai. Ia memandang lurus ke arah Satrio. "Kita akan bertemu lagi di persidangan. Dan saat itu, seragam yang kamu pakai nggak akan bisa melindungimu." 3 hari setelah insiden panas di kantor polisi itu, udara di ruang sidang Propam Polda terasa berat. Kursi-kursi penuh, kamera media sudah berderet di belakang, dan beberapa wartawan sibuk menyiapkan catatan. Tidak biasanya persidangan internal polisi mengundang perhatian sebesar ini, tapi kasus pemerasan terhadap ibu seorang prajurit TNI menjadi berita utama di berbagai media nasional. Nadia duduk di barisan depan, seragam dinasnya rapi, wajahnya tegas, di sampingnya duduk Ibu Wati yang terlihat gugup namun tegar. Randy juga hadir, mengenakan kemeja putih dan celana hitam, matanya masih menyimpan bayangan trauma. Di seberang ruangan, Satrio duduk di kursi terdakwa internal, seragam polisinya kusut, wajahnya pucat. Beberapa petinggi polisi hadir di meja majelis sidang, sementara di barisan kanan terlihat 3 perwira TNI termasuk atasan langsung Nadia yang diundang untuk memastikan proses berjalan adil. Ketua majelis membuka sidang dengan suara mantap. "Hari ini kita memeriksa perkara dugaan pemerasan yang dilakukan oleh anggota Polsek Kecamatan terhadap masyarakat sipil, yang dalam kasus ini adalah ibu kandung prajurit TNI Angkatan Darat." Suara kamera berderak mengambil gambar. Satrio diminta maju, namun langkahnya berat. Nadia memandanginya tanpa berkedip. Saksi pertama yang dipanggil adalah Ibu Wati. Dengan suara bergetar namun jelas, ia menceritakan kronologi malam itu. Bagaimana ia datang ke kantor polisi untuk membela anaknya, bagaimana Satrio menolak penjelasan, lalu mengancam meminta 5 juta rupiah agar Randy dilepaskan. Beberapa anggota sidang mencatat, ada yang mengangguk pelan. Saksi kedua adalah Nadia. Saat namanya dipanggil, ia berdiri, berjalan tegap ke mimbar. Suaranya lantang dan penuh wibawa. "Saya, Serda Nadia, prajurit TNI Ed, datang bukan untuk mencari masalah dengan institusi lain. Saya datang untuk menegakkan kebenaran. Apa yang dilakukan oleh Satrio terhadap ibu saya bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga penghinaan terhadap kehormatan keluarga kami. Saya membawa bukti rekaman suara yang diambil langsung oleh ibu saya malam itu. Saya juga membawa rekaman video konfrontasi di kantor Polsek
yang menunjukkan pengakuan tidak langsung dari Satrio ketika saya menghadapkan bukti tersebut. Ketua majelis meminta bukti itu diputar. Ruangan menjadi hening ketika suara Satrio terdengar jelas di rekaman, "Siapin 5 juta besok," atau "anak ibu tidur lama di sel." Sorot mata wartawan langsung mengarah ke terdakwa. Satrio mencoba menyangkal, itu bercanda, namun gelombang ejekan kecil terdengar dari kursi hadirin dan ketua majelis segera mengetukkan palu, diam di ruang sidang. Saksi berikutnya adalah 2 anggota TNI yang mendampingi Nadia saat konfrontasi. Mereka bersaksi bahwa Satrio memang menunjukkan sikap defensif dan mencoba damai setelah bukti ditunjukkan yang menandakan adanya kesadaran bersalah. Saat giliran pembelaan, kuasa hukum Satrio mencoba menggeser isu menjadi kesalahpahaman, tapi argumen mereka goyah di hadapan bukti rekaman. Bahkan salah satu anggota majelis berkata dengan nada tajam, "Ini bukan hanya soal meminta uang, ini soal merusak kepercayaan publik. Apalagi korban adalah keluarga prajurit yang seharusnya mendapat penghormatan." Sidang semakin panas ketika Nadia mengajukan pernyataan akhir. Ia berdiri, matanya menatap seluruh ruangan. "Saya tahu, di luar sana banyak orang yang takut melawan oknum seperti Satrio. Tapi hari ini saya buktikan, tidak ada seragam, pangkat, atau institusi yang kebal hukum. Kami TNI bukan musuh polisi. Musuh kami adalah ketidakadilan. Dan saya tidak akan diam ketika orang seperti Satrio memanfaatkan seragamnya untuk menindas yang lemah." Kalimat itu disambut tepuk tangan dari beberapa hadirin meski ketua majelis kembali mengetukkan palu meminta tenang. Akhirnya, setelah beberapa jam sidang, majelis membacakan putusan. Satrio dinyatakan bersalah melakukan pemerasan terhadap warga sipil, dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, serta proses pidana dilanjutkan di pengadilan negeri. Wajahnya jatuh, ia menunduk, sementara wartawan langsung menyalakan kamera. Di sisi lain, Ibu Wati tak kuasa menahan air mata. Kali ini bukan karena sedih, melainkan lega. Randy menggenggam tangan ibunya erat, Nadia memeluk keduanya. Di luar gedung, kerumunan wartawan mengejar Nadia untuk meminta keterangan. Dengan tenang ia berkata, "Keadilan bukan hanya milik yang kuat. Hari ini, kita buktikan bahwa jika kita berani berdiri, yang salah akan tumbang." Saya berharap ini menjadi pelajaran bagi semua aparat, bahwa tugas kita adalah melindungi, bukan menindas. Ucapannya menjadi kutipan utama di berita malam itu. Malamnya, di rumah kontrakan yang sederhana, keluarga itu duduk bersama. Hujan turun lagi, namun kali ini bukan sebagai latar kesedihan, melainkan penutup sebuah perjuangan. Ibu Wati memandang Nadia dengan bangga. "Nah, Ibu nggak tahu harus bilang apa. Kamu bukan cuma anak ibu, kamu pahlawan." Nadia tersenyum, memeluk ibunya erat. "Bu, aku cuma melakukan yang benar. Dan aku janji, nggak ada yang bisa lagi seenaknya menyakiti kita."